Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal tryout ASP di Bantul yang pertama tahun 2023-2024. Di video yang pertama kali ini, kita akan bahas soal nomor 1 sampai nomor 10. Sebelum simak, jangan lupa ya, subscribe channel ini dan join grup WA belajar melalui link di deskripsi video ini. Oke, sudah siap ya? Kita bahas untuk mata pelajaran literasi sains. Soal nomor 1. Perhatikan informasi berikut. Khalif memetik sebuah mangga dan ingin mengetahui masa mangga tersebut. Khalif melakukan beberapa hal berikut. Meletakkan mangga pada compreng mangkok timbangan. Meletakkan anak timbangan 200 gram ke meja timbangan dan ternyata anak timbangannya memiliki massa lebih kecil dari mangga. Berarti massanya lebih besar dari 200 gram. Lebih besar ya. Kemudian menambahkan anak timbangan 100 gram. Dan ternyata mangga memiliki massa lebih besar, jadi masih lebih besar dari anak timbangan tersebut. Prediksi yang tepat terkait hasil pengukuran massa mangga tersebut adalah titik-titik. Nih, ditambahkan dengan 300 gram, maka massa mangga masih lebih besar. Berarti massa mangga lebih dari 300 gram. Jawabannya yang benar adalah A. Oke, seperti itu ya. Kemudian lanjut nomor 2. Perhatikan teks berikut si mungil yang berubah bentuk. Di sini ada plastisin. Ada plastisin. Plastisin itu adalah termasuk zat padat. Di sini memiliki sifat-sifat atau karakteristik sebagai berikut. 1. Bentuk dan volume plastisin berubah. 2. Saat diletakkan dalam mangkok, plastisin tidak menyerupai mangkok. 3. Gaya tarik antara molekul dalam plastisin sangat kuat. 4. Jarak antar partikel dalam plastisin sangat berjauhan. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang perlu diketahui, sifat dari zat padat itu adalah yang pertama, bentuk dan volumenya itu tetap. Ini salah ya. Yang kedua, karena bentuknya itu tetap, maka plastisin tidak menyerupai mangkok saat diletakkan dalam mangkok. Betul ya? Masih tetap berwujud plastisin seperti ini. Kemudian yang ketiga, gaya tarik antar molekul dalam plastisin sangat kuat. Kemudian gaya tarik antar molekul zat padat itu sangat kuat, betul. Kemudian jarak antar partikel zat padat itu sangat berdekatan. Lah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. C. Lanjut nomor 3. Perhatikan informasi berikut. Masih sama dengan sifat yang kita bahas sebelumnya nomor 2. Kalau nomor 2 tadi zat padat, yang nomor 3 ini zat gas. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan sifat gas adalah titik-titik. Kita langsung melihat nomor 1 sampai 4 di sini. Nomor 1, gas yang keluar dari tabung akan memenuhi ruangan. Ya, betul ya, karena sifat zat gas itu akan memenuhi ruangan. Kemudian nomor 2, volume gas akan berubah ketika gas keluar dari tabung. Oke, benar karena volumenya akan memenuhi ruangan. Yang semula hanya sebesar tabung ini, volumenya setelah keluar ruangan akan memenuhi semua ruangan. Jadi lebih besar volumenya berubah. Kemudian nomor 3, gas yang keluar hanya berada di sekitar tabung. Salah ya, gas yang keluar akan memenuhi ruangan di segala tempat. Berikutnya nomor 4, volume gas akan tetap meskipun tempatnya berubah. Salah.
Oke, jadi yang benar nomor 1 dan 2. A jawabannya. Berikutnya nomor 4. Perhatikan informasi berikut ini. Donat dan bahannya, kemudian cara membuatnya 1 sampai 4. Pernyataan terkait perubahan zat yang tepat serta tanda-tanda yang teramati dalam langkah pembuatan donat adalah titik-titik. Untuk yang pertama, di sini mencampur semua bahan, kemudian mendiamkan sampai berbuih atau berbusa, dan memasukkan lagi tepung sama kuning telur. Jadi di sini tidak ada perubahan yang terjadi ya, hanya gula larut. Ini perubahan fisika. Kemudian yang kedua, masukkan margarin ke adonan dan aduk hingga rata. Tutup adonan dengan lap atau serbet. Diamkan adonan selama sekitar 1 jam hingga mengembang. Nah, di sini terjadi ada proses mengembang. Berarti ini terbentuk gas ya. Salah satu sifat dari perubahan kimia adalah terbentuknya gas. Jadi di sini ada peristiwa perubahan kimia. Kemudian yang ketiga, kempiskan adonan agar udaranya keluar. Bagi adonan dan timbang masing-masing sekitar 50 gram, lalu bulatkan dan lubangi adonan. Di sini tidak terjadi perubahan zat ya. Oke, kemudian yang nomor 4, goreng donat dengan minyak panas dengan api kecil hingga matang. Angkat dan tiriskan. Nah, di sini ada goreng, di sini ada terjadi peristiwa perubahan kimia yang ditandai atau teramati dengan matangnya donat. Jadi menggoreng donat sampai donatnya matang. Jadi terjadi perubahan kimia yaitu pematangan. Dari cara membuat ini, pernyataan yang terkait perubahan zat yang tepat serta tanda-tanda yang teramati adalah nomor 2 benar, nomor 4 juga benar. Nah, jadi kita lihat yang nomor langkah kedua terjadi perubahan kimia saat pengembangan adonan. Betul ya? Kemudian yang nomor 4 di sini langkah 4, berarti yang jawaban C, terjadi perubahan kimia saat adonan donat digoreng. Betul juga, jadi jawabannya C dan D. Berikutnya soal nomor 5. Molekul. Molekul itu adalah gabungan dua atom atau lebih, baik itu sejenis maupun berbeda jenis. Ada dibedakan menjadi 2 nih molekul ya, yaitu molekul senyawa dan molekul unsur. Apa perbedaannya? Molekul senyawa terdiri dari 2 jenis unsur atau lebih. Kemudian ini yang berbeda jenis, kurang ini ya, yang berbeda jenis. Sedangkan molekul unsur itu adalah gabungan 2 atom yang sejenis. Berdasarkan informasi di atas, di sini ada reaksi kimia fotosintesis. Contoh molekul unsur adalah molekul unsur berarti apa? Yaitu gabungan atom-atom yang sejenis. Jenis yang mana? Yaitu oksigen. Jadi oksigen itu O2 karena gabungan dari atom O bergabung dengan atom O. Ini sejenis ya. Kalau CO2 ini berbeda jenis. Ini C gabung sama O2. O2 ya, berbeda jenis. Jadi yang betul adalah
oksigen. Jawabannya B. Soal nomor 6. Syafri melakukan percobaan pengujian 3 macam larutan P, R, dan S dengan indikator universal dengan hasil sebagai berikut. Syafri melakukan analisis terhadap hasil tersebut jika larutan diuji menggunakan indikator lakmus. Hasil analisis Syafri tampak pada tabel berikut ini. Analisis yang benar terkait sifat larutan sesuai hasil percobaan adalah titik-titik. Larutan P, pH-nya 7, berarti netral. Maka lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Benar. Jadi yang ini kedua salah ya. Kemudian yang R. R ini pH 13 itu basa. Lebih dari 7 itu basa. Maka lakmus merah akan menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Jadi 3 benar. Kemudian yang S. S ini pH-nya 4, kurang dari 7 itu asam. Yang S, lakmus merah tetap merah. Lakmus biru jadi merah. Yang benar nomor 5. Jadi jawabannya yang betul adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 7. Dampak pencemaran udara. Di sini terdapat artikel di mana di dalamnya terdapat informasi ada gas buang kendaraan bermotor, yaitu ada yang tidak berbahaya dan ada yang berbahaya. Nah, yang tidak berbahaya itu ada nitrogen, karbon dioksida atau CO2, dan uap air. Nah, tetapi di dalamnya terkandung juga senyawa lain dengan jumlah gas buang yang cukup besar yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Nah, bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor itu ada karbon monoksida CO, kemudian berbagai senyawa hidrokarbon seperti oksida nitrogen dan sulfur oksida, dan juga partikulat debu termasuk timbal. Nah, kadar partikulat debu juga dapat meningkat oleh karena lalu lintas kendaraan bermotor dan seterusnya. Nah, di sini perhatikan beberapa data terkait polutan udara berikut. Senyawa gas buang kendaraan bermotor yang membahayakan manusia adalah titik-titik. Tapi ada yang tidak berbahaya, yaitu nitrogen, karbon dioksida, dan uap air, sehingga yang lain membahayakan. Jadi ada yang nomor 2 dan nomor 3. 2 dan 3, jawabannya C. Oke, soal nomor 8, mengkonversi satuan suhu dari derajat Fahrenheit ke derajat Celcius. 100 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? Kita bandingkan dengan perbandingan skala T Celcius dibanding T Fahrenheit. Karena suhu Celcius itu titik tetap bawahnya 0 dan titik tetap bawahnya Fahrenheit itu 32, maka perbandingannya seperti ini, itu 5:9. Sehingga suhu yang dinyatakan dalam Celcius sama dengan 5/9 dikali suhu dalam Fahrenheit dikurangi 32. Kita kalikan silang. Hasilnya sama dengan 5/9 dikali dalam kurung 100 derajat dikurangi 32 derajat. Hasilnya sama dengan 5/9 dikali
100 dikurangi 32, 68. Ini hasilnya kita hitung menjadi 37,78 derajat Celcius. Nah, kalau kita bulatkan ini menjadi 38 derajat Celcius. Jawabannya yang benar adalah B. Soal berikutnya nomor 9. Soal nomor 9, soal tentang pemuaian. Perhatikan ada gambar gelas kaca dituangi air panas, air mendidih, maka akan pecah seperti ini. Berikut ini hasil analisis yang dilakukan. Berdasarkan analisis yang dilakukan alfa, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Di jawabannya yang benar itu adalah yang nomor 2. Gelas yang retak terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada dinding gelas, ya. Mengapa demikian? Jadi alasannya nomor 4. Dinding gelas bagian dalam lebih cepat memuai daripada dinding bagian luar. Karena dinding bagian dalam terkena panas terlebih dahulu sehingga akan memuai lebih dahulu. Sedangkan yang dinding bagian luarnya memuainya belakangan. Oke, jadi terjadi perbedaan pemuaian antara dinding dalam dan dinding luar. Jawabannya yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 10. Perhatikan soal tentang energi panas atau kalor. Di teks berikut ini itu diketahui beberapa kalor jenis gitu ya, ada kalor jenis es, kalor jenis air, dan juga kalor lebur es. Kemudian Farid di sini melakukan percobaan memanaskan es. Masanya berapa? Masanya jadi diketahui masanya 0,5 kg. Yang suhunya negatif 5 sampai dipanaskan sampai suhu 20 derajat Celcius. Ya. Kemudian diperoleh grafik suhu sebagai berikut. Jadi dari negatif 5 sampai 0 derajat itu S-nya suhunya naik. Ini kita nyatakan sebagai Q1. Kemudian dari B ke C, ini kita nyatakan Q2, banyaknya kalor untuk meleburkan es semuanya. Kemudian dari C sampai D sampai 20 derajat Celcius itu kita nyatakan sebagai Q3, suhu air naik. Nah, jadi pernyataan yang tepat berdasarkan hasil percobaan Farid adalah titik-titik. Ini kita hitung satu persatu. Yang pertama, pada proses A sampai C membutuhkan kalor sebesar sekian joule. Kita hitung berarti A sampai C itu Q1 ditambah Q2. Di Q dari A sampai C sama dengan Q1 tambah Q2. QAB tambah QBC. Q1 itu suhunya naik, maka rumusnya M kali C kali delta T. Kemudian Q2 itu dari B ke C. S-nya melebur. S kali kalor lebur. Sama dengan, ini masanya S 0,5. Di sini kalor jenisnya S, diketahui C-nya S, itu sama dengan di bagian sini kalor jenis S-nya itu ini 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita kalikan di sini 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T1 itu dari A sampai B, dari negatif 5 sampai 0 itu naik 5 derajat, jadi dikali 5. Kemudian ditambah massa kali kalor lebur,
Q2. Masanya setengah dikali kalor leburnya diketahui di sini kalor lebur es ini adalah 336.000 Joule per kilogram. Kita tuliskan di sini kalor lebur L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kita kalikan di sini 336.000. Nah, kita jumlahkan di sini semuanya. Setengah kali 2100 dikali 5 hasilnya 5250 Joule. Ditambah setengah kali 336.000 hasilnya 168.000. Sehingga kalau dihitung jumlahnya adalah 173.250 Joule. Ini di sini kalau 5.250 itu adalah Q1, hanya dari A sampai B saja di sini B. Ini salah yang A ya. Kemudian yang B, pada proses A ke B melepaskan kalor sebesar 5.250 Joule. Kata melepaskan itu salah. Karena suhunya naik itu membutuhkan kalor. Kalau suhunya turun melepaskan kalor. Jadi salah juga. Kemudian yang C, pada proses B ke C jadi Q2 membutuhkan kalor sebesar 168.000. Jadi yang ini ya, 168.000 Joule. Jadi yang benar adalah jawabannya C. Terima kasih sudah menonton video ini. Next ke video berikutnya ya.